Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, baik. HP-nya disimpan dulu dalam tas. Ya. Oke. Biar kita sama-sama belajar hari ini menyenangkan. Nah, anak-anak, Bapak ingin mengetahui dulu hari ini adakah yang sakit? Ada. Siapa? Gabriel dan Vicky. Kami juga lihat kelasnya sudah rapi, sudah ada buku sainsnya. Kita mulai doa dulu ya. Mari kita berdoa. Sampai mau pimpin doa? Pada pray. Mari kita mulai pembelajaran sains hari ini. Terima kasih, Amin. Amin. Terima kasih buat Gilberto. Hari ini, anak-anak, Bapak mau mulai untuk kita ice breaking dulu. Nah, kira-kira kita mau tebak hewan. Nah, hewan apa ini? Kita coba tes. Wah, ternyata monyet. Baik, anak-anak. Itu tadi sedikit ice breaking ya, biar kita juga coba motivasi visual juga dan kalian juga terlihat lebih fokus. Nah, anak-anak, Bapak punya piramida makanan di sini. Di bawahnya mengerucut seperti itu ya. Ada apa saja makanan di bawah? Paling bawah? Roti, kacang, jagung. Yang bagian kedua? Sayur-sayuran, wortel, buah. Bagian yang ini atas? Daging, telur. Ada apa lagi? Chicken. Oke, yang paling atas nih, yang paling sedikit. Gula, lemak, dan es krim. Mungkin dessert ya. Nah, dalam piring makan kalian, biasanya paling banyak apa? Sayur. Richard? Daging. Nasi paling banyak. Nasi mengandung apa? Gula, benar, pintar. Karbohidrat. Bagaimana dengan saudara kita yang beragama, misal Hindu, Buddha yang memilih buat vegan? Ada yang tahu vegan? Ya, dia hanya makan yang berbasis tumbuhan saja. Kira-kira menurut kalian protein yang mereka dapatkan cukup nggak? Cukup. Ada yang jawab tidak. Ada tahu ya. Mungkin kita akan bahas berikut ini. Nah, Mister ada video. Nah, ini tadi pertanyaan apresepsi. Kita ada video tentang menu daging buat vegetarian. Kita simak ya. Nah, kelihatan ya? Seperti pizza. Kemudian ada daging. Nah, kira-kira kalau ngeliat makanan kayak gini ada di restoran mana ya? Ada. Restoran Padang. Makanan yang kita lihat ini adalah makanan yang berbasis tumbuhan, tanpa hewan sama sekali. Dan ini menu daging untuk vegetarian menjadikan alternatif untuk mereka makan. Kita akan pretest dulu. Bapak yakin kalian pasti bisa. Silakan buka handphone kalian. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nggak perlu khawatir tentang nilainya. Bapak yakin kalian bisa. Boleh langsung di-scan QR code-nya. Kalau nggak terlihat, Mister boleh maju nggak? Boleh. Silakan maju ke depan. Ini kita menggunakan pretest dalam aplikasinya Quizzes. Tujuan pembelajaran hari ini, nah kalian dapat menganalisis pentingnya protein bagi tubuhmu dari makanan yang kita konsumsi. Dan kalian juga dapat menganalisis gangguan kekurangan protein pada manusia. Yang tadi kita bahas di apresiasi di awal. Kalau kira-kira kurang protein bagaimana ya? Dan yang terakhir nih, ada percobaan sederhana. Kita akan menguji apakah dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari mengandung protein atau tidak. Nah, Bapak inginkan kalian nanti pada saat kita berdiskusi membuat kelompok lebih disiplin ya. Dan juga harapannya kerjasama yang Bapak ingin lihat. Dan mohon kita mulai untuk persiapannya. Silakan siapkan buku cetak Amazing Science-nya yang belum. Kemudian buku catatan dan alat tulis. Ya, HP-nya disimpan terlebih dahulu. Satu lagi, kita bijak dalam menggunakan handphonenya. Nah, Bapak harap handphonenya digunakan pada saat pembelajaran saja. Nah, Bapak ada foto nih di pinggir jalan. Kita sering lihat ada pengemis yang bawa anak kecil, kurus sekali.
Yang di depan ini hanya foto ilustrasi. Ya, di daerah lampu merah Antasari dekat sekolah kita. Menurut kalian nih, Bapak ingin menanyakan pada kalian. Boleh Bapak minta kalian untuk membuat pertanyaan terkait foto yang Bapak lampirkan. Ini adalah masalah autentik yang mau kita hadapi. Silakan, Nak. Bebas. Silakan. Oh iya, apakah anak ini kekurangan protein? Bagus sekali pertanyaannya. Silakan. Apakah anak ini ada gangguan? Mungkin ada gangguan. Silakan, Vincent. Oke, Pak, mungkin ada penyakit yang dialami anak ini. Silakan. Oke, jawabin dulu. Mungkin Pak, ada cacat lahir nggak di anak ini? Nah, anak-anak, kita akan membahas terkait tentang protein pada hari ini. Dan kita akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi, yaitu masalah otentik tentang apakah anak ini yang diduga mengalami kekurangan protein. Bapak minta kita akan buat kelompok, yang satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan hitung dari 1, 2, 3, 4, 5. 1. Anak-anak mungkin sedikit berbeda ya, karena Bapak harapkan kelompoknya lebih beragam dong. Kebanyakan kalian kan suka milih kelompok sama teman dekatnya aja. Kali ini agak berbeda, supaya kalian bisa menjalin kerjasama dengan teman yang lain. Ya, jadi nggak sama teman yang pintar saja, atau sama teman yang satu grup saja. Baik, siapa ketua kelas? Boleh minta bantuan untuk membagikan LKPD-nya? Oke, basic kita perhatikan dulu ke depan. Nah, Bapak ingin kalian untuk berliterasi dulu. Kalian sudah NBK kan? Ada literasi, ada numerasinya. Nah, ini adalah artikel tentang kelas menengah bawah di Indonesia yang kurang protein. Bapak minta kalian perhatikan tabelnya, sorry. Kira-kira provinsi paling bawah ada di mana? Sulsel. Paling bawah. Paling tinggi yang makan protein? Paling tinggi? Kalimantan Selatan. Boleh Mister tahu nggak, Richard, kenapa Kalimantan Selatan paling tinggi? Karena banyak hewan ternak. Mungkin banyak hewan ternak. Dan di tabelnya juga, berapa dia makan per gramnya? 102,7 gram per hari. Kalau Sulsel, ada yang bisa lihat berapa? Paling sedikit? 38,3. Nah, Bapak juga mau tunjukkan, boleh di-scan di barcode-nya. Ini ada jurnal ilmiah tentang tingkat memakan ikan. Oh, ternyata bisa ya dihitung atau dibuat penelitiannya tentang konsumsi ikan di Indonesia. Kalian buka LKPD-nya. Nah, baik. Kita akan buka lembar pertama. Mister akan menjelaskan cara mengerjakannya. Silakan. Dibuka halaman yang pertama. Protein adalah sumber energi yang banyak kegunaannya bagi tubuh. Selain di makanan, protein juga ada di obat-obatan. Nah, kalian pilih kata yang rumpang di bawah ini, kemudian mengisi dengan yang di atas. Silakan mulai. Mister kasih waktu 3 menit. Adakah kesulitan di kelompok 1 mengerjakannya? Tidak. Silakan. Sembari kalian berdiskusi, Bapak juga akan melakukan penilaian. Nah, penilaian sikap pada saat kalian berdiskusi seperti biasa ya, dan juga kerjasamanya. Fungsi protein menjaga sumber energi ya, nih buat beraktivitas kan, cocok gambarnya ya. Iya, berekreasi buat aktivitas. Ada buat berpikir, membantu hormon. Ya, betul. Silakan. Bagaimana? Ada kendala? Tidak? Baik. Bisa ya menjawab. Sekarang kita akan ke aktivitas 2. Nah, ini ada gambar anak
Yang sedih sekali. Nah, kalau dilihat ternyata penyakit kekurangan atau defisiensi protein mengakibatkan beberapa penyakit. Ada penyakit Maramus dan kwashiorkor. Silakan kalian menyekan video pembelajarannya dan kalian bisa mencari jawaban secara berliterasi. Nanti seperti yang Mister sampaikan di pembukaan tadi, tujuan pembelajaran tadi, kita akan ada presentasi. Jadi tolong dipersiapkan satu anggota dari kelompok untuk menampilkan hasil kalian, ya. Kalian nanti bisa menambah skill mengkomunikasikan. Anak-anak, Mister akan mengembangkan nih yang tadinya sudah kita pelajari. Kita akan melakukan percobaan sederhana tentang mengetahui uji protein pada makanan. Silakan buka LKPD terakhir tentang uji protein sederhana. Mister ingatkan untuk disiplin dalam membaca langkah-langkah prosedur percobaan. Kalau susu, itu ada tuh. Nah ini yang putih-putih di pinggirnya. Nah itu gumpalannya. Gitu, pintar Richard. Kamu jeli juga matamu. Waktunya kita presentasi. Untuk gambar yang pertama, protein membantu metabolisme tubuh seperti pembentukan hormon dan enzim. Protein juga sebagai sumber energi selain karbohidrat. Baik, tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan dulu. Silakan untuk uji protein sederhana. Kelompok siapa yang mau? Maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Prinsela. Baik, kelompok 1. Dari kelompok 2. Tadi kami sudah menguji tentang protein susu, ya. Ada gumpalan. Terjadi gumpalan, lalu putih telur terjadi gumpalan, minyaknya tidak terjadi gumpalan. Baik, silakan kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa susu dan putih telur mengandung protein karena terjadinya gumpalan, sedangkan minyak tidak mengandung protein karena tidak terjadi gumpalan. Oke, super sekali. Ada yang jawaban berbeda? Sama semua? Sama, tepuk tangan dan buat kelompok 2. Baik, kalian sudah paham tentang penyakit kwashiorkor dan Maramus. Kira-kira berikan saran kalian agar terhindar dari penyakit tersebut. Apa yang dapat kalian, Richard? Regan, sorry. Maka dapat Nutrisi yang cukup. Contohnya, makan apa? protein. Makan 5 sehat sempurna. Sambung, silakan. Saran apa yang kamu berikan, Regan? Richard, sorry. Makan protein tadi. Contoh yang protein yang kamu bisa makan? Daging, Daging. sayur, dan nasi. Susu, pintar. Kelompok 1. Hidup sehat dengan mengkonsumsi Protein. protein. Kalau misalkan keluarganya nggak mampu beli daging, Makan telur. ya telur. Sudah sampai ke pengunjung hari ini. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Protein. Pintar, jawabin, silakan. Protein penting buat kesehatan. Protein penting buat kesehatan. Sumber makanan mengandung protein. Daging, sayur, brokoli, telur, susu. Kemudian penyakit apa kalau misalkan kita kekurangan protein? Angkat tangan. Silakan. Maramus dan kwashiorkor. Anak-anak Mister akan berikan penguatan. Protein adalah salah satu. Halo, kelompok 1. Baik, lebih tertib lagi ya. Untuk nutrisi dalam tubuh selain karbohidrat. Kemudian ada protein hewani dan protein nabati. Nah, kita mau refleksi dulu. Pengalaman baru apa saja yang kalian dapati hari ini? Eksperimen apa lagi? Pengalaman baru? Ngabi. Sudah. Ada lagi? Apa lagi dari eksperimen kalian dapatkan? Jadi tahu cara membedakan protein yang mempunyai protein. Oh, jadi tahu makanan yang
mengandung protein dan tidak mengandung protein. Kendala apa yang kalian dapati tadi? Kendala apa yang dapati? Tidak ada kendala? Hebat semua berarti ya. Nah, anak-anak, kembali kita akan melakukan evaluasi post test. Silakan gunakan handphone kalian. Waktunya 2 menit. Kita pakai aplikasi Google Form. Pembelajaran pada hari ini, tindak lanjutnya, Mister akan kirimkan soalnya bagi yang merasa kesulitan, dan pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang saluran pencernaan pada manusia. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Kelompok yang paling baik, kelompok 3. Tepuk tangan buat kamu. Ya, silakan greeting. Kita akan tutup aja nih. Greeting. Silakan greeting. Say good day. Thank you for today.